Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Psikologi Persiapan Kehamilan pada kasus calon ibu dengan talamesia. Di sini kami beranggota 4 orang, saya sendiri sebagai moderator Utari Lendari, terus ada Kak Tika Azahari, Kak Nurnita Sari, dan Kak Hanifah Hani Sukma. Langsung saja kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dimulai dari Kak Tika. Pada Kak Tika dipersilakan. Baiklah, apa itu talasemia? Talasemia merupakan penyakit genetik yang diturunkan secara autosomal resesif, di mana semua perubahan genetik yang terjadi diturunkan dari ibu maupun ayah. Talasemia terjadi bila sintesis salah satu rantai polipeptiada menurun. 6. Sebagian besar kelainan hemoglobin dan jenis talasemia merupakan hasil kelainan mutasi pada gamet yang terjadi pada replikasi DNA. Pada replikasi DNA dapat terjadi pergantian urutan asam basa dalam DNA dan perubahan kode genetik akan diteruskan pada penurunan gen berikutnya. Kemudian di sini ada jenis talasemia dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu talasemia minor, talasemia intermedia, dan talasemia mayor. Yang kedua ada talasemia minor, talasemia triad, yaitu talasemia pembawa sifat, diturunkan dari salah satu orang tua sehingga bersifat heterozigot. Kemudian di sini ada persiapan kehamilan wanita dengan talasemia. Sebelum kehamilan, wanita dengan talasemia juga harus mengkonsumsi asam folat setidaknya 3 bulan sebelum hamil. Asam folat dikonsumsi sebanyak 5 minggu di mana ini merupakan dosis yang paling tinggi dari dosis yang direkomendasikan untuk semua wanita yang merencanakan kehamilan. Kemudian di sini ada pemeriksaan untuk menegakkan penyakit talasemia adalah yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap, yang kedua pemeriksaan ronsen, yang ketiga ada pemeriksaan sumsum tulang belakang, yang keempat ada EKG dan ekokardiografi, yang kelima adalah HLA typing, yang keenam adalah pemeriksaan mata dan pendengaran, yang ketujuh adalah diagnostik molekuler untuk kelainan hemoglobin. Kemudian di sini ada berita berani hamil dengan talasemia. Ya, ini bisa dibaca nanti ya teman-teman. Ini beritanya ada di Jakarta. Oke, terima kasih kepada Kak Tika. Akan dilanjutkan lagi oleh Kak Nurnita. Kepada Kak Nurnita dipersilakan. Selanjutnya, ada wanita hamil dengan talasemia akan memiliki resiko terjadinya komplikasi pada ibu dan janin. Ibu hamil yang menderita talasemia, gejala anemia dapat lebih buruk. Kebutuhan transfusi akan meningkat selama kehamilan. Pasien yang tidak tergantung dengan transfusi, seperti pada talasemia intermedia atau hemoglobin H, menjadi perlu transfusi saat hamil, hingga setelah melahirkan. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemeriksaan yang komprehensif sejak mulai prakonsepsi, saat kehamilan, dan menjelang persalinan. Selanjutnya ada konseling dan screening. Pencegahan talasemia terutama ditujukan untuk menurunkan jumlah bayi lahir dengan talasemia mayor. Ada 2 pendekatan dalam pencegahan talasemia, yaitu secara retrospektif dan prospektif. Yang pertama, pendekatan retrospektif dilakukan dengan penelusuran terhadap anggota keluarga pasien talasemia mayor. Kemudian yang kedua, pendekatan prospektif
Dilakukan dengan screening untuk mengidentifikasi karir talasemia pada populasi tertentu. Secara garis besar, untuk pencegahan talasemia dapat berupa edukasi tentang penyakit talasemia pada masyarakat, screening atau career testing, kemudian konseling genetika pranikah, dan diagnosis pranatal. Untuk selanjutnya yaitu kemungkinan pilihan yang diambil karir talasemia. Saat diketahui karir sebelum nikah atau jarang terjadi, pilihan yang mungkin diambil tidak menikah atau jarang dipilih. Yang kedua, menghindari pernikahan dengan pasangan yang karir atau sangat jarang. Yang ketiga, memiliki pasangan seperti biasa atau paling sering dipilih. Saat diketahui karir sesudah menikah, yaitu ada memutuskan untuk tidak mempunyai anak, mengambil resiko tetap memiliki anak, melakukan diagnosis prenatal, melakukan inseminasi buatan dengan bantuan donor, memilih berpisah dan mengganti pasangan. Untuk sesudah kelahiran anak dengan talasemia, yaitu menerima keadaan dan merawat anak dengan talasemia, menerima keadaan anak namun menolak penatalaksanaan selanjutnya yaitu menolak keadaan anak atau ini dapat terjadi. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini dibagi menjadi dua, yaitu nonverbal dan verbal. Dalam dukungan keluarga nonverbal meliputi dukungan emosional dan dukungan instrumental. Dalam dukungan keluarga verbal meliputi dukungan penghargaan dan dukungan informatif. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan, Kak Tika, Kak Nurnita, Kak Hani. Itulah hasil dari diskusi kami pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di lewat link di bawah. Terima kasih. Kami akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.